Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini dari dunia, mengangkat wabah ini dari negeri kita, agar kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar dengan semangat lagi dengan teman-teman. Amin. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya, yaitu di pelajaran mapel atau mata pelajaran akidah akhlak. Baik, sekarang masuk ke pelajaran 2, yaitu makna beriman kepada Rasul. Makna beriman kepada Rasul yang terdapat pada halaman 6. Halaman 6, pelajaran 2, makna beriman kepada Rasul. Kemarin pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Iman keberapa? Ya, betul. Rukun iman yang keempat. Ya, rukun iman yang keempat. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul atau para Rasul. Baik. Makna beriman kepada Rasul di sini memiliki arti atau penjelasan. Apa sih maknanya beriman kepada Rasul? Kalau ditanya iman kepada Rasul apa artinya? Atau bagaimana penjelasannya? Ya, maka pada pelajaran ini kita akan sedikit mengetahui atau berusaha untuk mencari tahu apa sih makna atau arti dari beriman kepada Rasul. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah tersebut, risalah yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu risalah atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau yang diterima oleh para rasul, yaitu wahyu, yang berupa wahyu. Apa yang diterima oleh para rasul, kemudian para rasul itu diperintah Allah untuk menyampaikan risalah tersebut. Setelah mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian para rasul itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah tersebut kepada manusia. Yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah, kewajibannya para rasul yaitu menyampaikan wahyu itu kepada manusia agar manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah atau wahyu atau petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi kemudian disampaikan kepada kita semuanya adalah seperti buku petunjuk atau buku cara penggunaan. Kita tidak akan bisa berjalan atau kita tidak akan bisa menemukan surga Allah kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian pernah beli HP atau beli alat elektronik, mesti ketika kalian buka mesti ada HP-nya. Kayak kita usah contohkan HP, maka di situ pasti ada HP, ada charger, ada buku petunjuk. Ya, buku cara petunjuk penggunaan. Maka Al-Qur'an kurang lebih adalah sebagaimana buku petunjuk kita untuk atau pegangan kita, peta kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sangat butuh sekali dengan risalah yang disampaikan oleh para rasul, khususnya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasul itu sudah pasti nabi.
tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Ustaz ulangi, kalau rasul pasti nabi. Tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Ya. Rasul disebutkan yang diketahui ada berapa? Ya. Ada saya contohkan yang simpel saja, ada minim. Ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya. Rasul sudah pasti nabi. Namun belum tentu seorang nabi itu adalah rasul. Ya, seperti itu. Baik, kita mengetahui, membenarkan dan meyakini risalah yang disampaikan para rasul, kemudian kita hidup berpedoman kepada risalah tersebut, berpetunjuk kepadanya dan menjadikannya sebagai rahmat serta senantiasa berittiba atau mengikuti rasul. Hal itu artinya kita telah beriman kepada rasul. Ya. Kita beriman kepada rasul, bagaimana caranya? Yaitu kita mengetahui apa yang disampaikan rasul. Kita membenarkan apa yang disampaikan rasul. Kita meyakini apa yang disampaikan rasul. Mengetahui, membenarkan, dan meyakini. Setelah itu dilakukan semuanya, kemudian kita hidup berpedoman kepada risalah yang disampaikan oleh para rasul, rasul. Kita berpedoman, kita menjadikan risalah itu sebagai petunjuk hidup kita. Kemudian kita terus senantiasa mengikuti atau mengikuti jejak rasul atau berittiba atau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkhusus ya di sini Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, merupakan syahadat kedua, yaitu apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Ya, maka orang yang beriman kepada Rasul, maka hidupnya di dunia senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti atau mencontoh Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul, maka hidupnya di dunia senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti atau mencontoh Rasul. Hatinya, pikirannya, sikapnya, perbuatannya, gerak, semua anggota badan dan hatinya selalu didasarkan kepada risalah. Jadi semua aktivitasnya, semua kegiatannya itu berdasarkan risalah atau selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, terutama dalam urusan agama. Kemudian jika sesuai dengan risalah, maka dikerjakan. Bagaimana tanda ia mengikuti risalah atau dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW atau petunjuk Allah SWT? Jika sesuai dengan wahyu Allah, jika sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dikerjakan. Jika tidak sesuai, maka ditinggalkan dan jauh atau pergi sejauh-jauhnya dan tidak dikerjakan. Nah, orang yang seperti inilah yang akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Ia layak dijauhkan dari neraka dan mendapatkan keridhaan Allah. Ya, orang yang beriman kepada Rasul, mereka senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Mereka senantiasa atau selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Hatinya, pikirannya, anggota badannya seluruhnya berusaha untuk mengikuti petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, ini
yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Insyaallah sebagian besar kalian sudah hafal ya. Kita simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.